Dua periode pemerintahan Joko Widodo nyatanya tidak menciptakan optimalisasi di sisi pengadaan pangan. Hal ini tercermin berdasarkan data Global Food Security Index atau GFSI, di mana indeks ketahanan pangan Indonesia tahun 2022 yang berada di level 60,2. Meskipun naik 1,69% dibandingkan tahun 2021, namun nyatanya ketahanan pangan Indonesia tahun ini masih di bawah rata-rata global yang indeksnya 62,2 serta lebih rendah dibandingkan rata-rata Asia Pasifik yang indeksnya 63,4. Ya, kondisi ketahanan pangan Indonesia nyatanya selaras dengan catatan yang tidak begitu memuaskan di sisi pertanian dalam negeri. Head of CNBC Indonesia Research Muhammad Ma'ruf mengungkapkan performa pertanian terhadap PDB RI yang kian menurun di era pemerintahan Jokowi. Jadi salah satunya kita membandingkan antara kontribusi PDB pertambangan dengan pertanian. Pertanian itu dia itu sekarang itu sekitar cuma 11%, 11,77%. Dari keseluruhan PDB Indonesia. PDB. Itu turun dari katakanlah sekitar hampir 14 beberapa tahun lalu, tahun 2020. Nah, pada saat yang sama kontribusi pertambangan dari sekitar 8% sekarang menjadi 11%, hampir sama dengan pertanian. Padahal pertambangan itu cuma hanya menyerap 1% tenaga kerja. Pertanian 30% tenaga kerja. Bayangin berapa banyak periuk rakyat kerja Indonesia menggantungkan di sektor ini. Sebagai negara agraris, alih-alih menjadi negara swasembada pangan, nyatanya Indonesia justru malah menjadi negara yang ketergantungan impor pangan. Termasuk 6 dari 9 bahan sembako mulai dari gula, susu, hingga beras. Dwi Andrea Santosa, Ketua Umum Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia, mengungkapkan permasalahan impor pangan terus terjadi lantaran sektor pertanian era Jokowi hanya condong kepada konsumen. Karena pemerintah saat ini lebih banyak kecenderungannya itu ke konsumen, kan, dalam arti kebijakan pemerintah terkait pangan ini lebih condong ke konsumen, bukan ke produsen. Sehingga kalau konsumen meminta harga murah, ya sudah, apa yang dilakukan oleh pemerintah? Impor, kan, ya. Kalau kita lihat produksi, katakanlah produksi padi, ya. Produksi padi selama pemerintahan saat ini itu justru menurun. Penurunannya berapa? Tiap tahun 0,23%. Penurunannya per tahunnya 0,23%. Nah, kenapa kok kita masih cukup-cukup saja? Ya, ini pertanyaan menarik, kan, ya. Karena apa? Karena lonjakan impor gandum. Nanti di 100 tahun Indonesia merdeka, konsumsi gandum kita hampir mendekati 50%, Mbak. Dan harus diingat, gandum 100% kita impor. Dari dulu tahun 70-an yang hanya 3% konsumsi gandum kita dibanding total konsumsi pangan pokok, saat ini sudah 28%. Menanggapi hal tersebut, Bappenas mengungkap pemerintah telah berupaya menyerap produksi beras milik petani. Namun eskalasi harga seiring hukum mekanisme pasar justru yang membuat pemerintah beralih ke impor. Petani mestinya tidak rugi, karena apa, sekarang petani dia dengan harga di atas 5.000 rasanya dia sudah memperoleh kenyamanan untuk berproduksi. Apa yang disampaikan Prof. Andreas tadi, dengan angka yang 6.000 memang mereka mendapatkan kewajaran harga sebenarnya. Walaupun di sisi kami, di sisi pemerintah menghitungnya 5.000 mestinya sudah cukup. Oleh karena itu dengan kondisi mekanisme pasar, dengan kondisi kompetitor yang begitu banyak juga, sehingga pada saat Bulog ingin mengambil gabah dari petani, ternyata ada kompetitor yang menaikkan harga, otomatis akan bergerak terus. Nah, ini persaingan pasar. Sementara itu, Wakil Menteri Pertanian periode 2009 hingga 2011, Bayu Krisnamurti menyalahkan jumlah petani yang sedikit, tak sebanding dengan jumlah konsumen di Indonesia. Hal tersebut menyebabkan beban produsen beras dalam negeri tak menyanggupi keterisian pangan dan memaksa pemerintah untuk mengimpor. Kita polisinya memang pertama kali konsumen dulu. Karena memang 100% penduduk Indonesia konsumen. Jadi apakah itu sesuatu yang tidak tepat? Bayangkan, penduduk kita yang jadi petani itu sekarang mungkin hanya tinggal yang petani pangan sekitar kurang dari 20% pangan, ya, petani pangan saja. Dia harus memberi makan untuk seluruh rakyat Indonesia. Kalau saya ambil rata-rata petani pangan kita itu hanya punya lahan lebih kecil dari 0,5 hektar.
Dia diberi tanggung jawab untuk menghasilkan pangan, dan yang disebut dengan pangan itu ya beras, ya sayur, ya jagung, ya daging. Ya, kedaulatan pangan bukanlah hal yang mustahil. Dibutuhkan niat, kecakapan teknis, dan political will yang kuat dari para pemimpin negeri untuk berdikari atas kebutuhan primer rakyatnya. Evaluasi di era pemerintahan sebelumnya diharapkan menjadi catatan bagi pemimpin selanjutnya untuk menyelesaikan permasalahan tentang pangan di bangsa kita, permasalahan yang mencakup hidup dan mati Indonesia.